Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miranda Marita Tasya, NPM 1911080133. Saya berasal dari Prodi BKPIE. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang terapi realita, mata kuliah bimbingan dan konseling sosial yang diampu oleh Bunda Raudatul Jannah. Yang pertama yaitu pengertian terapi realita. Di dalam Korea, terapi realitas merupakan konseling yang berlandaskan pada kontrol teori dari William Glasser, yang menyatakan bahwa perilaku manusia itu memiliki tujuan untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh individu itu sendiri. Menurut Glasser dalam Nur Ahmad Heri Utoyo, basis dari terapi realitas adalah membantu para klien dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar psikologisnya, yang mencakup kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, serta kebutuhan untuk merasakan bahwa kita berguna baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Pendekatan realita memandang bahwa manusia punya potensi dan dorongan untuk belajar dan tumbuh. Manusia dipandang mampu mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Glasser dalam Korea, bahwa pendekatan realita memandang konseling sebagai pribadi dengan potensi yang luas, bukan hanya sebagai pasien yang memiliki masalah. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konseling realita adalah konseling yang berdasarkan kepada fakta bahwa manusia memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dalam kehidupannya dan harus menerima konsekuensinya berupa tanggung jawab yang mengikuti pilihan yang telah diambilnya. Bahwa pendekatan realita memandang konseling sebagai pribadi dengan potensi yang luas, bukan hanya sebagai pasien yang memiliki masalah. Selain itu, pendekatan realita juga menekankan pada kekuatan, potensi, keberhasilan, dan kualitas yang positif dari konseling. Selanjutnya yaitu ciri-ciri terapi realita. Sekurang-kurangnya ada 8 ciri-ciri yang menentukan terapi realita, yaitu yang pertama, terapi realita menolak konsep tentang penyakit mental. Yang kedua, terapi realita berfokus pada tingkah laku sekarang, alih-alih pada perasaan-perasaan dan sikap-sikap. Yang ketiga, terapi realita berfokus pada masa sekarang, bukan pada masa lampau. Yang keempat, terapi realita menekankan pertimbangan-pertimbangan nilai. Yang kelima, terapi realita tidak menekankan transferensi. Yang keenam, terapi realita menekankan aspek-aspek kesadaran, bukan aspek-aspek ketidaksadaran. Yang ketujuh, terapi realita menghapus hukuman. Dan yang terakhir, terapi realita menekankan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam terapi realita. Teknik terapi realita menurut Glasser dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Keterlibatan. Terapis pada terapi realitas harus dapat melibatkan diri dengan pasien yang akan dibantunya. B. Perilaku sekarang. Sebagai kelanjutan dari sikap hangat dan kesediaan melibatkan diri dari terapi dengan pasiennya, pasien akan merasa dibantu untuk menyadari perilakunya sendiri sekarang. C. Menilai diri sendiri. Pasien harus melihat dirinya, melihat perilakunya secara kritis dan menilainya apakah pilihannya memang yang terbaik. D. Merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Segera setelah pasien melakukan penilaian, ia dibantu dalam menyusun rencana. E. Perjanjian atau komitmen. Rencana tindakan yang telah disusun harus dilakukan. Terapis memberikan dorongan lebih besar kepada pasiennya untuk memenuhi rencana tindakannya dengan jalan meminta pasien berjanji dengan terapis bahwa ia melakukannya. F. Tidak menerima alasan. Jika seseorang tidak memenuhi perjanjiannya, penilaian dan penyusunan rencana perlu diperiksa kembali. Dan terakhir, tidak ada hukuman. Tidak memberikan hukuman sama pentingnya dengan tidak menerima alasan. Menurut Glasser, dengan hukuman akan mengurangi keterlibatan seseorang dan menyebabkan kegagalan untuk mengidentifikasi kegagalannya secara lebih rinci. Dan yang terakhir ada kebaikan dan kelemahan terapi realita.
Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diambil kebaikan dan kelemahannya sebagai berikut. A. Konsep konseling tentang hakikat manusia, pribadi sehat, dan pribadi tidak sehat berdasarkan terapi reality secara umum relevan dengan konsep konseling, hanya istilah penanaman atau terminologi yang berbeda, namun maksudnya selaras. B. Manusia hakikatnya tidak hanya sebagai makhluk biologis, pribadi, dan sosial, tetapi juga sebagai makhluk religius. Begitu juga dengan pribadi sehat dan tidak sehat, tidak hanya mampu atau tidak mampu mengatur diri dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, tetapi juga dengan Tuhan. C. Satu hal yang berbeda secara mendasar, yaitu sifat pembawaan dasar manusia. Konsep konseling seperti yang dikemukakan oleh Freud menyatakan bahwa potensi dasar manusia yang merupakan sumber penentu kepribadian adalah insting. Dan yang terakhir, manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang utuh dan sempurna, yaitu sebagai makhluk biologis, pribadi, sosial, dan makhluk religius. Manusia sebagai makhluk religius meliputi ketiga komponen lainnya, yaitu manusia sebagai makhluk biologis, pribadi, dan sosial selalu terikat dengan nilai-nilai religius. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.